Babak baru kasus dugaan penghinaan Presiden oleh Roky Gerung. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkapkan jumlah laporan polisi terhadap akademisi Roky Gerung bertambah menjadi 21 laporan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan laporan polisi itu dilaporkan baik ke Bareskrim dan Polda jajaran. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan banyak laporan terhadap Roky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Mahfud meminta semua pihak tetap percaya kepada proses hukum. Saya tidak tahu yang mana yang lanjut ke pengadilan. Tapi yang saya tahu pengaduannya bukan hanya delik aduan, tapi delik-delik lain yang sekarang sedang diproses Polri. Mudah-mudahan semua berjalan baik, kata Mahfud. Mahfud MD menegaskan dalam kasus Roky Gerung, Presiden Jokowi tidak melakukan pengaduan. Semuanya murni dari masyarakat. Roky Gerung akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus dugaan menghina Presiden Joko Widodo pada 22 Agustus 2023. Ia digugat atas perbuatan melawan hukum. Setara Institut mengatakan Roky Gerung menjadi korban pelintiran kebencian atau hate speech dengan pelaporan yang dilakukan oleh relawan Presiden Joko Widodo ke kepolisian. Ismail Hassani, peneliti senior Setara Institut mengatakan, mengutip carian George, hate speech atau pelintiran kebencian, kata Ismail adalah gabungan dari konsep hate speech dengan kemarahan karena ketersinggungan. Ismail mengatakan hate speech ini banyak digunakan oleh para entrepreneur politik untuk memobilisasi pendukung dan menyerang kelompok sasaran tertentu. Ia menilai substansi kritik Roky Gerung sesungguhnya mewakili aspirasi publik yang selama ini tersumbat atau disumbat. Menurut Setara, kemarahan dan keonaran artifisial yang saat ini mengemuka nyatanya hanya ditunjukkan oleh kelompok relawan dan pegiat demonstrasi musiman. Sementara Roky menyebutkan bahwa dirinya mengalami persekusi setidaknya di 10 kota saat ia diundang sebagai pembicara agenda diskusi bersama mahasiswa di 10 kota seperti Lombok, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Beberapa acara diskusi itu bahkan dibatalkan secara sepihak. Roky menyebutkan ia menghargai proses hukum yang dilakukan mereka yang melaporkannya, tapi ia menyayangkan jika itu berdampak pada dihalangi untuk memberikan kuliah tamu di sejumlah kampus dan merasa dipersekusi. Akademisi Roky Gerung berharap tidak ada lagi persekusi terhadapnya sejak pelaporan serentak terhadap dirinya telah ditindaklanjuti polisi. Seperti diketahui, Mabes Polri tengah menyelidiki sedikitnya 20 pelaporan yang menuduh Roky Gerung menyebarkan berita bohong dalam kritiknya terhadap Presiden Joko Widodo.